Paulus mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim dan mengimani dirinya sebagai utusan Elohim. Paulus mengajarkan itu adalah Yesus adalah Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian untuk mengikuti dirinya ke sinagoge, sujud, tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan, ibadahnya hari Sabat, berpuasa dan seterusnya. Paulus mengajarkan meninggalkan itu semua. Lalu yang Anda katakan sinkron yang mana? Tidak ada sinkronisasi. Yesus datang mengakui dengan sangat-sangat valid di dalam catatan yang dituliskan oleh penulis Yohanes 1 nomor 51. Malaikat kemudian naik turun kepada saya sebagai anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan dirinya menerima firman sebagai apa? Sebagai anak manusia. Paulus mengatakan menerima firman Injil bukan dari manusia. Kebenaran akal, ini kebenaran ilmu. Kenapa? Anda mempercayai kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya itu berarti Anda menafikan kenabian dan kerasulan Yesus. Kenapa? Kenapa Anda tidak mencari rangkaian, susunan segala firman yang Yesus terima? Benarlah kalau kami umat Islam, kami sudah final. Apa kata Allah? Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biisni. Namun sebelum itu Allah sudah lebih dahulu mengatakan, ya ahlal kitab, wahai pengikut Nabi Isa, wahai kaumnya Yesus, wahai kaumnya Nabi Musa, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yakhfuna an katsir. Nabiku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah loh, kalau Al-Quran ini ditolak oleh saudara, tolong tunjukkan mana rangkaian pengajaran Yesus yang murni, tidak bercampur dengan ucapan manusia. Ingat kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Seorang Yesus, sang penerima firman, utusan Tuhan yang mulia, yang tidak kemudian dinafikan kemudian kesuciannya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan hidup. Siapa yang menolak kepadanya, maka dia akan mati dalam dosanya. Pun tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Hargailah itu. Jangan ente nelan semua orang-orang yang seenak perutnya berkata-kata. Anda terima, Anda telan, Anda imani, Anda percayai. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Aku loh, utusan Tuhan loh, anak Tuhan malah. Aku diutus dengan tangan Tuhan sendiri, dengan roh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri loh yang menjamahku. Tuhan yang meletakkan janinku dalam sebuah rahim wanita. Pun tidak berani berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas seenak perut, Paulus seenak edewe, Markus seenak apa yang dia mau, kemudian Matius menulis apa saja yang dia kehendaki. Begitu juga pengarang Yohanes. Lantas Anda sebagai orang yang berakal sabar menelan itu semua, percaya itu semua. Lalu kenapa Anda tidak mendudukkan ucapan-ucapan Yesus yang mulia ini? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya apa? Yesus mensucikan kalam ilahi yang datang kepadanya. Permasalahannya kemudian adalah dia datang kepada bangsa Tegar Tengku. Jadi tidak ada wadah untuk menyimpan firman itu, tidak ada tempat untuk kemudian mengabadikan firman itu, karena ia datang kepada bangsa yang menolaknya. Maka apa yang terjadi? Yang muncul hanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan atas penelitian para pewarta. Apakah itu kedudukannya firman Tuhan? Tidak. Kenapa? Satu-satunya sebelum Nabi Muhammad sebagai penerima firman dari kalam ilahi, dari langit, hanya Yesus. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes. Bukan.
Hanya Yesuslah satu-satunya sumber terakhir bagi Bani Israel. Maka kita harus mencari segala firman yang Yesus sampaikan itu. Sayangnya, sampai kemudian kuda bertelur, firman itu tidak akan pernah mungkin ada. Makanya solusinya yang dibihillah manittaba'ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran inilah sebagai penutup untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia untuk menuju kepada keridaan pencipta langit dan bumi, menuju jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Karena firman Yesus yang diterima dari Elohim sudah nggak ada. Lalu kita mau kemana ini? Ke Lukas? Ke Markus, ke Matius? Oh no, mereka adalah orang-orang yang tidak tervalidasi dan tidak menerima legalitas dari Nabi kami Yesus alaihi salam. Maka solusinya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sandaran terakhir. Silakan saudara. Nah, Bang Suma, kembali ke pertama tadi ya. Kan logikanya kan berkata, jika tokoh utama tidak memvalidasi cerita itu, maka cerita itu tidak dapat dipercaya. Saya fokus ke tentang Yesus dan Nabi Isa. Di sini Alkitab dan Al-Quran itu kalau saya lihat ya, mohon maaf nih, kalau saya lihat kita di posisi yang sama. Tokoh utamanya, Isa atau Yesusnya itu tidak memvalidasi langsung tentang tulisan itu, tapi tetap bisa kita percaya karena ada pengaruh dari siapa yang menceritakan. Misalnya nih, kalau di Al-Quran, karena yang menyampaikan langsung adalah Nabi, maka cerita tentang Nabi Isa di Quran ataupun di hadis bisa dipercaya karena yang menceritakan Nabi Muhammad langsung. Nah, kalau dalam ruang lingkup kekristenan, kita percaya dengan tulisan itu karena kita meyakini bahwa ada ring 1 ke 12 murid dan ring 2 itu ke 70 murid, termasuk Lukas dan Paulus termasuk di dalamnya itu. Jadi yang saya mau katakan itu gini loh. Dalam mempercayai sesuatu, kita di posisi yang sama. Sekalipun logikanya mengatakan bahwa jika tokoh utama tidak memvalidasi, yaitu Yesus atau Isa ini tidak memvalidasi, maka cerita itu tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika orang yang menyampaikan adalah orang yang bisa dipercaya, kita bisa ikut mempercayai cerita itu. Dalam lingkup Kristen, kita percaya kepada 12 murid dan 70 murid. Dalam lingkup keislaman percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kan begitu. Jadi kita di posisi yang sama dalam hal mempercayai sesuatu yang tidak divalidasi langsung oleh tokoh utamanya, misalnya Yesus atau Nabi Isa. Itu yang saya maksud, Bang Suma. Dan tentang yang lain ya, mungkin itu memang sudut pandang Bang Suma mengartikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa atau Yesus, sedangkan sudut pandangnya orang Kristen memang berbeda. Alkitab ini adalah kesaksian yang ditulis. Betul sekali, misalnya Yesus dikatakan menerima firman atau perkataannya dari Bapa langsung, ya betul, sesuai dengan cerita yang di dalam Alkitab. Yesus berkata sendiri begitu. Apa yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri. Nah, kita juga percaya itu. Nah, kalau statement mengenai apapun yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan, sama, kita juga di posisi yang sama. Kan Bang Suma tadi bilang, apapun yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan. Saya sebagai orang Kristen atau orang Kristen umumnya, ya kita percaya itu. Bahkan di dalam perjanjian baru, khususnya untuk yang online ya, itu diberi pembeda, misalnya teksnya berwarna merah, itu perkataan Yesus langsung untuk memudahkan mana yang naratif, mana yang perkataan Yesus, mana yang prolog, begitu. Jadi sama, kita di posisi yang sama untuk mengimani semua yang dikatakan oleh Yesus. Tapi tinggal nanti buktinya gimana, apakah benar Bang Suma mengimani semua perkataan Yesus yang merah itu atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke, saya jelaskan. Jadi saya melepas diri dari isi Bible. Saya melepas diri dari isi kitab saudara. Kenapa? Karena itu bukan rangkaian segala firman dari mulut Yesus. Bagaimana mungkin saya percaya ucapan-ucapan yang ada di dalam sana? Ini saya uraikan untuk Anda pahami. Saya tidak mungkin percaya. Tadi kan saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, menemukan buku seperti ini, saya akan tinggalkan. Karena ternyata di dalamnya tidak murni ucapan Yesus.
bercampur aduk dengan ucapan manusia. Yang harus saya temukan adalah ucapan Yesus yang tidak ditambah oleh ucapan Yesus itu sendiri, apatah lagi ucapan orang lain. Itu maksudnya. Saya mendudukkan diri saya sebagai seorang Kristiani, menemukan ucapan-ucapan Yesus seperti itu, maka tugasku adalah mencari ucapan Yesus yang tidak bercampur dengan ucapan pengarang. Al-Quranul Karim ketika dicetak, tidak dicampur di dalamnya dengan ucapan-ucapan pengantar atau orang yang mencetak. Begitu juga sahabat-sahabat, ucapan-ucapan sahabat yang menghafalkan ayat suci Al-Quran ketika dibukukan tidak dicampur adukkan dengan ucapan para sahabat. Bahkan ketika Al-Quran tidak dicampur dengan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kalam ilahi, sedangkan hadits adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan sang ilahi. Bedanya itu di situ. Harusnya kalau saya sebagai seorang Kristen melihat kemudian indikasi-indikasi tentang Yesus, ucapan Yesus, cakupan pengajaran Yesus, rangkaian firman yang Yesus terima, sabda-sabda Yesus, ternyata di dalam Bible itu ada ungkapan-ungkapan yang menyelaraskan kemudian dengan sukunya Yesus sebagai Bani Yehuda. Apa itu? Rupa-rupanya di dalam waktu-waktu tertentu, Yesus ketika berbicara atau Yesus ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Aramaik, menggunakan bahasa Aram. Artinya segala firman yang terlontar dari mulut Yesus ketika pun dibukukan, maka yang tertulis adalah huruf-huruf Ibrani. Contoh di Markus 7 nomor 34. Ingat, Markus ini adalah asisten Paulus. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, Efata atau Efatah, bukalah, bukalah. Yesus berbicara ke langit dengan menggunakan bahasa Aram. Sama seperti dalam Kejadian Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Artinya, setiap kali Yesus melontarkan pengajaran yang berasas firman dari Bapa, maka Yesus pasti menyampaikannya dengan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Kenapa? Karena yang menjadi kemudian anak didiknya, pendengarnya, audiensnya adalah mereka yang menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin firmannya berasal dari Elohim menggunakan bahasa Ibrani, keluar dari mulutnya bahasa Yunani. Nggak mungkin. Dari sini aja saya dapat menyimpulkan bahwa surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan semuanya itu hanya menceritakan tentang kisah sejarah yang mereka tahu dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang mereka kumpulkan tentang peristiwa cerita-cerita yang ada di sekelilingnya, dan apa yang mereka inginkan tambahi dan kurangi dan jelaskan dan terangkan di dalam buku mereka. Kedudukan firman Tuhan yang datang kepada Yesus itu sudah tak ada. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang terdahulu, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaruna bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Inilah yang dimaksud. Makanya kalau saya menyambungkan kepada nubuat yang ada di Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, seorang nabi yang terlalu berani berbicara, membawa namaku
dengan alasan ini firman Tuhan tapi tidak aku firmankan, maka nabi itu harus mati. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Nabi-nabi berarti jamak, bukan cuma satu, berarti banyak nabi yang datang kemudian, tapi tidak disebutkan sebagai nabi, namun cakupan pengajarannya identik dengan kenabian. Buktinya dia memiliki firman, dia memiliki kitab, dia memiliki kemudian asupan-asupan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang Kristen sebut sebagai firman Tuhan. Artinya meskipun mereka penulis Bible ini tidak dianggap nabi, faktanya secara real mereka mengaku itu adalah firman Tuhan. Berarti mereka menerima firman dari Tuhan, berarti mereka adalah wakil Tuhan. Dengan kata lain mereka adalah nabi. Diakui atau tidak, Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya itu adalah nabi, karena mereka mengaku diilhamkan kemudian dari pencipta tulisan-tulisan itu. Benar tidaknya, lihat akhir hidupnya, kata Ulangan 18 nomor 20, mereka semua harus mati. Ada nggak yang mati baik? Semuanya mati mengenaskan, termasuk Paulus. Nah ini saudara, jadi kembali kepada tema kita. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan menuntut kepada histori, saya akan menuntut kepada ilmu, saya akan menuntut kepada sejarah, saya akan menuntut kepada zaman, saya akan menuntut kepada ilmu pengetahuan, saya akan menuntut kepada orang Yahudi. Mana segala firman yang Tuhanku berikan kepada Nabi Yesus? Tunjukkan kepada saya, karena itu pasti ada. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang dipermankan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan aku tidak menyampaikan itu dari diriku. Firman yang kau dengarkan dari aku, itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Beranikah Lukas mengatakan itu? Beranikah Markus juga mengikuti itu? Beranikah Paulus juga berkata demikian? Beranikah juga kemudian Yohanes, Matius mengatakan itu? Bahwa apa yang kau dengarkan, apa yang kau baca dari bukuku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Beranikah mereka mengatakan itu? Tidak. Karena sejatinya mereka tidak pernah sadar bahwa kelak tulisannya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kekuatan Imperium Romawi. Mereka tidak pernah sadar kalau mereka punya tulisan nantinya akan lolos ketika ada pengkanonan kitab. Kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain dijadikan sebagai kitab apokrifa, kitab yang disembunyikan, sementara kitab mereka diloloskan. Mereka tidak pernah bermimpi kalau catatan-catatan mereka kelak akan diangkat derajatnya jadi surat kabar, menjadi firman yang dianggap firman Tuhan. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga kenapa Bible itu bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa diperbarui seenak pesanan, karena itu bukanlah kalam ilahi. Sekali lagi saya katakan sederhana, Bung. Kalau saya menjadi seorang Kristen, saya akan menuntut kepada siapapun yang bisa saya tuntut. Tunjukkan kemudian firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran orang Roma, orang Yunani yang syarat dengan kepentingan. Ada? Tidak ada. Maka tinggalkan kemudian. Silakan. Gini Bang Sumo. Ya, saya sambung lagi ya. Bang Sumo bilang jika saya Kristen tidak percaya dengan Alkitab karena bukan 100% firman Tuhan. Kan begitu. Jadi yang saya mau garis bawahi gini, tidak mungkin ada seorang menjadi Kristen kalau tidak percaya dengan Alkitab. Jadi satu-satunya sumber yang bisa kita dapat, berita yang bisa kita dapatkan tentang Yesus itu hanya Alkitab saja. Terutama yang sekarang kita pegang nih, misalnya dalam Perjanjian Baru. Tidak ada sumber lain lagi di luar itu. Sejarah juga tidak lengkap. Misalnya di luar Perjanjian Baru ya itu nggak lengkap. Jadi tidak mungkin ada orang menjadi Kristen tanpa percaya Alkitab. Formulanya begitu. Jadi bukan terbalik. Jadi Kristen dulu kemudian tidak percaya dengan Alkitab, enggak seperti itu. Percaya dulu dengan pemberitaan, dengan Alkitab, kesaksian para murid yang ditulis dan diberitakan, barulah menjadi pengikut Kristus berdasarkan berita itu. Nah, makanya di gereja kan juga atau secara keimanan orang Kristen kita kan diajari tentang iman yang berproses, dari mendengar dulu kemudian percaya baru bertumbuh. Itu dari mana? Itu juga dari Alkitab yang mengatakan, dari surat Paulus juga misalnya di Roma itu
iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus yang ditulis atau dicetak dalam perjanjian baru lah. Itu sebenarnya ya kesaksian para murid atau berita yang diceritakan oleh para murid itu yang ditulis. Setelah mendengar bagaimana, baru kita percaya atau enggak. Kalau percaya berarti menjadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen. Kalau enggak ya sudah, berarti bukan pengikut Kristus. Dia punya cara hidupnya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 1:12 itu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Kristus, maksudnya nama Yesus. Atau di surat Paulus yang sama itu di Roma itu, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi setelah mendengar baru dia percaya, bukan kebalik. Dan yang terakhir itu, kita atau orang Kristen itu dituntut untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Oke lah, mungkin pertama dia baru tahu cerita sedikit-sedikit, kemudian diperdalam lagi. Kalau bertumbuh juga dari Alkitab juga, misalnya di Kolose itu surat Paulus juga, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Jadi kita didorong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi formulanya memang mungkin berbeda ya Bang Suma. Dan kalau Bang Suma mengatakan tadi, jika saya Kristen, saya nggak percaya Alkitab karena bukan 100% perkataan Tuhan, itu bukan formulanya orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya dengan, maksudnya formulanya orang Kristen itu percaya dulu dengan Alkitab, kesaksian yang ditulis, baru menjadi orang Kristen gitu. Sekalipun ya kita kan berbeda ya, yang perjanjian baru ini bukan 100% perkataan Tuhan, tapi 100% diklaim sebagai kesaksian para murid yang hidup sejaman kemudian ditulis begitu. Jadi klaimnya itu bukan 100% perkataan Tuhan, tapi klaimnya itu adalah kesaksian para murid yang ditulis. Begitu Bang Suma. Oke, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, baik itu kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak akan mengikuti itu, melainkan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, itulah yang kami ikuti. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini tolong gugurkan Al-Quran ini. Kebohongan yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada orang menjadi Kristen tanpa percaya kepada Bible. Saya banyak berdebat dengan seorang pendeta, pastor. Justru saya yang mengajarkan isi Bible. Jadi mereka menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena nenek moyang. Karena ikut kepada nenek moyang, ikut kepada orang tua. Bukan karena proses belajar Bible. Kalau orang menjadi Kristen karena belajar Bible, itu bullshit. Dan saya tidak pernah menemukan satu orang pun. Yang muncul adalah ketika orang itu sudah menjadi tokoh, dikasih tempat, kemudian kedudukan di Kristen, barulah mereka mempelajari, membuka Bible itu. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk mendoktrin, untuk mendogma. Mereka belajar Bible bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk melanggengkan kedudukan sebagai tokoh yang mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada itu orang belajar Bible kemudian masuk Kristen, nggak ada. Misalnya orang Kristen, orang Hindu atau orang Islam belajar Bible, habis itu mereka masuk Kristen, nggak ada itu, nggak ada. Saya belum temukan.
Justru orang Kristen ketika belajar Bible keluar dari Kristen, itu faktanya. Karena mereka tidak menemukan kebenaran di dalamnya. Kemudian, saudara mengatakan bahwa percaya kepada Yesus. Saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, saya ulang lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menanggalkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda akan fokus kepada Yesus tok, kepada firman yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena percayanya hanya kepada Yesus, gak boleh yang lain. Anda menolak Nabi Muhammad, harusnya Anda menolak Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda harus berfokus pada satu oknum ini, yaitu Yesus saja. Karena kenapa? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel bukan sebagai seorang yang bisu. Dia adalah seorang rabi, dia seorang nabi, dia utusan Tuhan, dia kepercayaan Tuhan, dia bawa pengajaran, dia seorang guru, dia seorang junjungan, bahkan dia adalah jalan. Sudah jalan, dia adalah kebenaran. Siapa yang menerima jalan dan kebenaran yang diajarkan, maka dia akan memperoleh hidup. Kurang apa lagi? Jadi tidak dibutuhkan lagi Lukas, tidak dibutuhkan Markus, Matius, apalagi Paulus. Ngapain? Tapi sayangnya Anda kehilangan arah menuju kepada Yesus. Jalan itu terputus. Benang merah penyambung antara penulis Bible dengan Yesus itu tak ada lagi. Sehingga hanya ada iman buta yang Anda pakai. Anda sekedar hanya percaya saja, penting Yesus Tuhan, kami percaya kepada kesaksian-kesaksian. No, tidak begitu cara orang beriman yang benar. Dudukkan Yesus ini sebagai satu-satunya sumber. Dia adalah penyampai firman, dia yang menerima firman dari langit, bukan Lukas, bukan Markus, apalagi Paulus. Lalu pertanyaannya, mana segala firman itu? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena pada saat Anda percaya kepada pengarang-pengarang, Anda akan digiring kepada cakupan apa yang mereka inginkan terhadap apa yang mereka tuliskan. Contoh, ini sederhana Bung, sederhana sekali. Ketika di dalam cerita itu di Matius 24, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan saudara yang percaya kepada buku-buku ini? Terima ajaran Yesus? Tidak. Anda meninggalkan pesan Yesus yang hanya tinggal secuil tersebut. Sudahlah secuil, tinggal sedikit, hanya temuan-temuan yang tidak jelas asal usulnya pun Anda tolak. Dan Anda lebih mengedepankan ajaran yang mendominasi di dalamnya, yaitu Yesus dan kawan-kawannya. Ucapan Yesus yang hanya sedikit itu, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Fakta di dalam Bible dan sejarah mencatat, Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Mesias di padang gurun. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda mengikuti nasihat Yesus? Karena kekristenan tidak dibangun dari firman yang diterima Yesus. Kekristenan itu dibangun dari doktrin dan dogma Paulus in the gang kepada orang Roma Yunani, menyebar sampai ke Indonesia. Sekali lagi, ini sangat sederhana. Ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Camkan, renungkan. Jika apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan firman yang diterima Yesus ini? Sabda Yesus ini diaminkan, diikuti, atau cuma dianggap sebagai angin lalu oleh Kristen? Kalau percaya kepada Yesus, maka segeralah buang 13 buku dari itu.
Karena kata Yesus, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Tapi Kristen mengatakan, no, kami harus percaya karena yang datang kepada Paulus itu adalah asli. Nah, itulah kalian yang lebih mengedepankan kemudian perkataan-perkataan manusia daripada perkataan Yesus. Padahal Kristen sejati adalah mereka yang menuntut, mencari segala firman yang Yesus sampaikan dari Elohim tanpa ada campur aduk perkataan-perkataan pengarang. Itu bisa ditemukan di mana? Tak ada lagi. Karena Yesus datang kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang bukan menerima ajarannya tapi menolaknya. Silakan. Ya, kita masuk ke tema yang berbeda. Bang Suma, soal Paulus ya kemarin juga sempat kita ngobrol juga soal ini, dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan kenapa saya atau orang Kristen percaya bahwa itu memang Kristus sendiri, bukan Mesias yang lain atau Mesias baru seperti yang Bang Suma sampaikan tadi ya. Seandainya ada Mesias yang baru atau Mesias yang lain, barulah kita meragukan. Tapi apa yang disampaikan Paulus justru menjunjung Kristus sendiri. Dan cerita yang disampaikan Paulus, beritanya juga sama dengan apa yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi karena di awal Bang Suma mengatakan, saya juga bingung juga nih, Bang Suma mengatakan, seandainya menjadi Kristen fokus kepada Yesus tanpa berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak tahu caranya gimana bisa fokus kepada Yesus tanpa percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena hanya itu saja satu-satunya sumber yang bisa dipakai. Jadi nggak mungkin bisa fokus kepada Yesus tanpa menggunakan berita dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes termasuk surat Paulus. Seharusnya begitu. Makanya bingung juga saya ketika Bang Suma bilang begitu ya, dan nggak mungkin lah, aku rasa nggak mungkin kita bisa fokus ke Yesus tanpa percaya dengan Matius, Markus, Lukas atau perjanjian baru. Nah, soal Paulus, karena beritanya sama, muatannya sama, misalnya tentang penderitaan, kebangkitan, itu sama dari cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan termasuk surat Paulus, sehingga kita mengakui bahwa itu memang Yesus dan bukan Mesias baru. Kan di situ menurut kisah para rasul, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan tentang Mesias baru. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, bukan tentang itu. Dan lagi pula, memang ada dua cara kedatangan Yesus dari pandangan orang Kristen. Kedatangan yang pertama adalah secara rohani, di mana Yesus sendiri mengklaim bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu klaim Yesus. Lagi-lagi di dalam perjanjian baru yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga kedatangan yang kedua, itu nanti di akhir zaman, datang dari langit-langit dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi kedatangan secara rohani dan kedatangan secara fisik atau menyeluruh. Yang dialami oleh Paulus adalah kedatangan secara rohani. Jadi bukan kedatangan kedua. Nah, itu pengajaran di dalam kekristenan, Bang Suma, sehingga kita tidak bingung bahwa atau menyatakan bahwa yang datang ke Paulus ini bukan Yesus yang asli, enggak seperti itu. Karena buktinya ceritanya juga sama, kecuali kalau Paulus menceritakan yang berbeda. Misalnya mengatakan bahwa Yesus ini tokoh yang lain atau Yesus ini tidak disalib, lah itu baru bisa diperdebatkan karena tidak sinoptik, tidak satu pandangan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, begitu Bang Suma, ini tanggapan saya ya dalam pengajaran Kristen begitu. Oke, saya jawab dua hal. Yang pertama, bagaimana mungkin Kristen percaya kepada Yesus tanpa percaya kepada Lukas, Matius, dan lain-lain? Ini yang harus disadari. Ketika Anda percaya kepada catatan Matius, ketika Anda percaya kepada catatan Lukas, Markus, dan lain-lain, maka
totallah percaya kepada tulisan tersebut dengan mendudukkan bahwa catatan-catatan ini adalah buku sejarah, bukan firman Tuhan yang diterima Yesus, yang bukan firman Tuhan yang Yesus sampaikan berdasarkan bukan dari perkataannya sendiri. Dudukkan buku-buku Matius Anda itu sebagai catatan-catatan pewarta atau surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Jangan kamu dudukkan sebagai firman Tuhan. Tetapi satu hal, percaya kepada pemberitaan mereka bahwa Yesus memiliki firman yang tidak terkontaminasi dengan ucapan pengarang-pengarang, tidak terkontaminasi dengan kesaksian-kesaksian orang, melainkan apa yang terlontar kata per kata dari mulutnya, semuanya 100% adalah kalam ilahi. Permasalahannya, mana seluruh firman yang Yesus terima itu? Tak ada. Maka solusinya, tanggalkan agama Kristen. Tinggalkan buku-buku itu dengan Anda percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Sederhana bukan? Silakan Anda kemudian percaya itu tulisan wartawan, tapi jangan percaya itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, dan justru buku itu menerangkan kalau Yesus itu ternyata tidak mencampur adukan antara ucapannya dengan ucapan Tuhan, apatah lagi ucapan pewarta dengan ucapannya dan ucapan Tuhan. Itu loh cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus berkata datang secara rohani. Saudara, yang diterangkan jika 2-3 orang berkumpul di situ ada aku, itu tidak salah. Itu sudah betul. Selama orang yang berkumpul itu mendudukkan Yesus itu sebagai penyampai firman. Tepat, tetapi kalau yang didudukkan itu Kristus sebagai Tuhan yang datang, itu setan. Sekarang coba Anda buktikan. Ketika Anda bersama dengan orang Kristen berkumpul, berbicara tentang Yesus, apakah Yesus datang dalam bentuk cahaya? Apakah Yesus datang dalam bentuk suara? Tidak. Jadi kalau orang Kristen berkumpul menyebut-nyebut nama Yesus, ya di situ ada Yesus kan, nama Yesus disebut. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Di situ ada cahaya, di situ ada suara. Dan Anda mengatakan bahwasanya Yesus ajarannya dan Paulus ajarannya itu ada sinkronisasi. Di mana sinkronnya? Sinkronnya di mana? Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Paulus mengajarkan Kristus untuk seluruh dunia. Yesus mengajarkan menjaga hukum Taurat. Paulus mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim dan mengimani dirinya sebagai utusan Elohim. Paulus mengajarkan itu adalah Yesus adalah Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian untuk mengikuti dirinya ke sinagoge, sujud, tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan, ibadahnya hari Sabat, berpuasa dan seterusnya. Paulus mengajarkan meninggalkan itu semua. Lalu yang Anda katakan sinkron yang mana? Tidak ada sinkronisasi. Yesus datang mengakui dengan sangat-sangat valid di dalam catatan yang dituliskan oleh penulis Yohanes 1 nomor 51. Malaikat kemudian naik turun kepada saya sebagai anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan dirinya menerima firman sebagai apa? Sebagai anak manusia. Paulus mengatakan menerima firman Injil bukan dari manusia. Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Bertentangan. Endingnya di mana? Ketika Anda percaya kepada pemberitaan Paulus, berarti Anda menolak Yesus. Ingat kawan, Paulus itu mulai menulis suratnya di tahun 50-an. Yesus berkata antara tahun 30 sampai 33. Kalau ada kemudian orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus kemudian datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Di mana kedudukan saudara? Percaya atau tidak percaya?
Anda percaya, berarti Anda anti Kristus, anti terhadap nasihat Yesus. Inilah celakanya kalau tidak menemukan segala firman yang Yesus sampaikan, hanya menghantam semua buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam gereja. Yesus berkata jangan percaya, saudara malah mengatakan percaya. Mana yang kami harus percaya, Yesus atau kan Anda? Hanya gara-gara aku adalah Yesus yang kau niaya, hanya gara-gara itu? Lah, namanya penyesat. Menyerupai Yesus pun bisa, mengaku Yesus pun bisa, dan itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Itu nasihat Yesus di tahun 30 sampai 33. Putus pengajaran Yesus, muncul pengajaran baru. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu Yesus dalam bilik loh. Lah, Matius 24 jelas kok. Di Nata nomor 24, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu di padang gurun, atau mengaku bertemu Mesias dalam bilik. Paulus mengaku menulis Injilnya, surat-suratnya dalam bilik penjara rahasia Taimeong. Lalu Anda percaya? Yesus yang mengatakan jangan percaya, Anda malah percaya. Itulah kemudian kenapa saya mendudukkan di awal pembukaan tadi, dudukan dan cari segala firman yang Yesus sampaikan berdasarkan apa yang diterima dari langit. Anda tidak akan menjadi Kristen, Anda tidak akan tersesat. Jangankan menemukan itu, Bung, jangankan menemukan. Anda susun semua tinta merah yang ada di dalam kitab saudara, tidak akan mengantarkan Anda menjadi Kristen. Anda akan dihantarkan kepada orang sebagai penonton bahwa Yesus itu ternyata hanya utusan Tuhan bagi Bani Israel. Apatah lagi kalau sampai Anda menemukan segala ajaran yang diterima dari langit tersebut. Sayangnya tidak lagi. Cukuplah tinta merah itu. Tinta merah itu Yesus simpulkan di mana? Yohanes 5 nomor 36. Apa itu? Ada kesaksianku dari kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi tinta merah seluruhnya menghantarkan orang percaya kesaksian Yesus. Apa itu? Aku adalah utusan Bapa. Begitu juga murid-muridnya. Yohanes 17:8. Segala tinta merah yang aku berikan, yang aku terima dari Bapa, telah aku sampaikan semua tinta merah itu kepada murid-muridku Bani Israel, dan tinta merah itu menghantarkan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jelas itu, Bung. Jadi tinta merah membuat murid Yesus percaya Yesus adalah Rasulullah. Bahwa tinta merah endingnya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hanya tinta hitamlah yang orang-orang Kristen percaya, sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Mana tinta merah yang menghantarkan Anda menjadi penyembah Yesus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda percaya kepada Lukas? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda kepada kerasulan Paulus? Mana tinta merah yang mengantarkan Anda ke gereja? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Silakan. Bang semua mempertanyakan yang nggak ada. Nah, itu dia. Itu dia. Maka yang menghantarkan Anda menjadi Kristen adalah si tinta hitam. Silakan. Ya, oke. Gini. Ya, panjang juga ya, tapi ini Bang Suma, tadi saya garis bawahi kenapa orang Kristen percaya kepada Paulus, dan Bang Suma menarasikan bahwa ya Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Paulus membatalkan, kan begitu ya. Ya sebenarnya kalau bilang membatalkan, memang tulisannya membatalkan ya, tapi intinya itu bahwa keselamatan itu bukan lagi datang dari Taurat, itu maksud Paulus. Dan bukan semata-mata kemudian Taurat tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Wong Yesus sendiri yang sudah menjabarkan bagaimana Taurat yang seharusnya atau yang sudah ditingkatkan syaratnya ya. Kan Yesus mengajarkan jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan menggenapinya.
Yang tadinya orang dihukum karena memBN, dianggap berdosa karena memBN, sekarang benci saja itu sudah sama hukumannya dengan memBN. Kan begitu, artinya ada peningkatan syaratnya. Yang tadinya ber-ZN itu harus langsung tubuh dengan tubuh, sekarang hanya birahi saja sudah dianggap sama dengan ZN, itu kan peningkatannya. Nah, Paulus ini menegaskan bahwa sekarang bahwa orang itu dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum itu, tapi karena iman kepada Kristus. Kalau beriman sudah pasti melakukan perintah Kristus, begitu loh maksudnya. Ya, dan satu lagi, kalau bicara soal Paulus, kenapa kita percaya, kita langsung ke fokus intinya, kebetulan karena Bang Suma Muslim ya Bang. Jadi karena ceritanya itu yang dimaksud sejalan itu cerita tentang pewartaan tentang penderitaan. Yesus rela menderita, rela, maksudnya apa, dia rela dihina, bahkan menderita wafat sampai disalib. Karena itunya, cerita itunya itu sama gitu loh. Sehingga kita percaya itu. Tentang pengajaran yang lain itu kan Paulus mengambil cerita itu dan menjabarkannya lebih dalam kepada para jemaat, termasuk di Galatia misalnya. Dan mereka itu kan sesuai konfliknya itu. Dan surat-surat itu kan sesuai konfliknya. Misalnya kepada Galatia, waktu itu ada ajaran lain yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Paulus, bahwa keselamatan itu datang dari iman kepada Kristus, bukan dari ajaran lain atau menjalankan hukum Taurat. Atau mungkin menceritakan, mohon maaf ya, misalnya Yesus ini tidak wafat. Paulus sendiri yang menegaskan di Galatia 1:6 itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Jadi Paulus heran kenapa kamu bisa mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, yang sebenarnya bukan berita itu, bukan berita yang benar. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini pesan Paulus. Tetapi sekalipun kami, maksudnya para imam atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu berita yang berbeda dengan berita yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus di sini sudah menekankan kepada jemaat Galatia, jika ada orang yang memberitakan bahwa di sini kan Galatia sedang ada konflik, bahwa keselamatan itu bukan hanya iman kepada Kristus, tapi juga menjalankan hukum Taurat. Nah, itu salah. Apalagi mengatakan bahwa Kristus tidak wafat, tidak bangkit. Nah, itu lebih salah lagi. Sekalipun itu dari malaikat, kata Paulus, terkutuklah dia. Dan kita tidak boleh percaya begitu saja, begitu. Ini pesan Paulus. Karena Bang Suma mengatakan Kristen ini memang pengikut Paulus, ya oke lah, kita ikutin apa kata Paulus di sini. Betul sekali. Dan tidak salah kalau dikatakan tanpa mengikuti Paulus ya. Jadi begitu, dan saya sebagai Kristen ya mau nggak mau harus mengikuti apa yang tertulis di Perjanjian Baru. Sekalipun misalnya itu memang bercampur, karena memang kita berada di standar yang berbeda tentang kitab suci. Orang Kristen memang tidak punya standar mengatakan atau spesifikasi khusus tentang kitab suci harus 100% perkataan Bapa misalnya. Kita nggak punya itu, kita nggak punya standar itu. Yang kita punya kitab suci adalah kesaksian para murid yang ditulis, hanya itu saja. Jadi kalau ditanya 100% perkataan Bapa, ya nggak punya. 100% perkataan Yesus ya sudah pasti nggak punya lagi, ditambah-tambah itu. Nah, maksud saya di sini kita memang berada di posisi yang berbeda, dan saya rasa karena sudah berbeda, mungkin fokusnya ke ini ya, tentang statement tentang Isa dan Yesus, yang bahwasanya oke lah, kita percaya dengan berita yang disampaikan oleh Paulus, betul. Dan Paulus juga menegaskan jika ada berita lain itu sekalipun dari malaikat, kita tidak boleh percaya. Bagaimana dengan Bang Suma? Ada nggak yang pesan-pesan mungkin sama dengan apa yang disampaikan Paulus?
Jadi tanggapan saya hanya itu aja.